Perkenalkan, aku Nina. Aku memiliki adik laki-laki yang bernama Dio. Saat kecil, aku dan Dio suka bermain ke rumah sepupu-sepupu kami yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah yang kami tinggali. Masa kecil kami bisa dibilang cukup menyenangkan. Namun, kesenangan masa kecilku mulai terganggu karena makin hari aku merasa bahwa aku tumbuh berbeda dengan sepupu dan adikku Dio. Secara fisik, aku merasa bahwa aku tidak secantik sepupu-sepupuku. Bisa dibilang bahwa penampilanku ini di bawah standar kecantikan menurut orang-orang. Aku juga cenderung ceroboh dalam banyak hal, sangat berbanding terbalik dengan orang tuaku yang sangat rapi dan teratur. Oleh karena itu, aku pun seringkali dikucilkan saat ada acara keluarga atau semacamnya. Aku juga merasa bahwa ayah dan ibuku lebih menyayangi Dio daripada aku. Dio seringkali dimanjakan sejak kecil dan diberi fasilitas yang memadai oleh orang tua kami. Bahkan waktu Dio lulus SD, orang tua kami langsung mendaftarkan Dio ke sekolah favorit yang merupakan sebuah boarding school atau sekolah berasrama. Karena si Dio ini ya memang pintar dan selalu meraih peringkat 3 besar di sekolahnya. Sementara dulu waktu aku meminta kepada papaku, "Pah, papa, Iya nak, Pah, aku juga mau dong masuk boarding school kayak Dio." udahlah Nina, kamu sekolahnya di sekolah yang di dekat rumah aja, nggak apa-apa. Kalau Dio memang sengaja didaftarkan mamamu, karena ya dia kan memang pintar, dia berprestasi dan dapat ranking terus. Sayang kalau Dio bersekolah di sekolah yang di dekat rumah, bakat Dio nggak bakal berkembang. Oh, oke deh, Pah. Akhirnya, karena sering dibeda-bedakan, aku tumbuh menjadi anak yang mudah iri hati, khususnya kepada Dio, adikku. Aku juga jadi suka menyendiri di kamar karena aku merasa bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menerimaku apa adanya. Bahkan aku takut untuk berteman dengan orang baru. Pada akhirnya, aku hanya berteman dengan orang-orang yang aku rasa senasib denganku. Rasa iri yang aku miliki terhadap Dio makin menjadi-jadi setiap harinya. Waktu itu aku baru memasuki kelas 3 SMP. Di saat yang bersamaan Dio naik ke kelas 2 SMP. Aku meminta orang tuaku untuk membelikan aku handphone karena semua teman-teman di kelasku sudah memiliki handphone. Tapi sayangnya keinginanku tidak dapat terpenuhi karena orang tuaku yang saat itu belum memiliki uang. Semua uang mereka terpakai untuk membayar uang sekolahnya Dio. Walaupun sedih dengan hal itu, aku tidak protes kepada orang tuaku dan hanya memaklumi saja. Assalamualaikum, aku pulang. Tapi ternyata beberapa hari setelah permintaanku untuk mendapatkan handphone ditolak, Dio dibelikan handphone baru dengan alasan agar Dio lebih mudah dihubungi. Saat itu aku marah dan kecewa dengan orang tuaku. Sakit hati yang aku rasakan tidak bisa terbendung lagi dan aku akhirnya membentak orang tuaku sambil menangis. Oh, jadi mama papa gini ternyata. Bukan gitu nak, maksud papa tuh. Maksud, maksud apa, Pak? Kemarin aku minta handphone gak kalian kasih. Ini si Dio gak minta aja kalian kasih. Kenapa sih mama papa? Aku ini kakak loh. Harusnya aku duluan yang dapat handphone, bukan Dio. Nina, Gegara itu, aku pun berlari masuk kamarku dan membanting pintu dan mengunci diriku di kamar. Orang tuaku berusaha membujukku untuk keluar, namun aku tidak menggubris mereka dan lanjut menangis. Saat aku sedang menangis sesegukan, aku melihat sebuah bintik hitam melayang di sudut kamar dari ujung mataku. Namun saat aku menoleh, bintik hitam itu menghilang. Dan saat aku memalingkan wajah, bintik itu ada di sana lagi. Karena masih kesal perkara handphone tadi, aku tidak terlalu menghiraukan bintik hitam tersebut. Entah kenapa semenjak hari itu aku mulai merasa bahwa diriku ini makin cengeng. Padahal biasanya aku adalah tipikal orang yang selalu menahan tangisku saat di depan orang banyak. Setiap kali aku menangis, tempat yang aku rasa adalah tempat yang aman buatku adalah kamarku sendiri. Dan bintik hitam itu akan selalu muncul setiap kali aku sedih. Hanya pada waktu aku sedih. Suatu hari ada kejadian yang membuatku makin sakit hati dan kecewa kepada orang tuaku. Pada saat itu, aku sedang menemani mama memasak di dapur. Handphone mama berdering saat dilihat, ternyata yang menelpon adalah Dio. Mama pun mengangkat telepon tersebut. Aku dengar Dio bilang, Mah, dia izin ya besok mau liburan ke Jogja. oh iya nak, kamu sama siapa aja ke Jogja? Naik apa nak? Ini loh Ma, sama teman-teman aku. Rencananya kami mau naik pesawat. Dia boleh nggak minta uang tiket Ma? mendengar hal itu, aku pun marah.
Selama ini mama tahu bahwa naik pesawat adalah impianku sejak kecil. Hanya saja aku merasa bahwa aku tidak ada keperluan yang mengharuskan aku naik pesawat. Oleh karena itulah aku tidak pernah minta uang untuk beli tiket. Si Dio dengan entengnya minta uang pesawat dan itu pun dia pergi dengan alasan berlibur. Di sana aku sakit hati dan akhirnya menangis. Untuk kesekian kalinya aku mengurung diriku di kamar. Dengan emosi yang meluap-luap aku menangis sambil merobek-robek buku catatan sekolahku. Mama jahat, mama papa jahat, semuanya jahat. Gak ada yang sayang sama aku, semuanya cuma sayang Dio. Pilih kasih kalian. Dan lagi-lagi di momen itu bintik hitam itu muncul kembali. Akan tetapi berbeda dari sebelumnya, bintik hitam itu perlahan-lahan membentuk sebuah bayangan seorang wanita dan mendekat ke arahku. Bayangan itu pun memelukku yang sedang menangis dan berkata, Udah, jangan menangis ya nak, jangan sedih. Bunda di sini. entah kenapa, meski hanya dalam bentuk bayangan, aku dapat merasakan sentuhan tubuh sang sosok itu saat ia memelukku. Pelukan sosok itu sangat hangat dan lembut. Aku merasa terbuai dengan pelukan sosok itu yang membuat hatiku tenang dalam sekejap. Berkat kehadiran sosok Bunda, aku merasa tenang dan nyaman, dan tangisku pun reda. Dan semenjak hari itu, Bunda pasti datang setiap kali aku sedih. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki seseorang yang membuatku tidak lagi kesepian. Dan seiringnya waktu, kemunculan Bunda yang awalnya hanya muncul saat aku bersedih, dia mulai muncul pada waktu-waktu yang lain juga. Seringkali Bunda akan muncul saat aku akan mendekati ujian sekolah. Bunda lah yang akan menemaniku belajar. Bunda selalu bilang, Belajarlah nak, buktikan kepada orang tua dan juga sepupu-sepupumu yang sering menjelekin kamu. Buktikan kalau kamu juga bisa berprestasi. Nina kan memang anak bunda paling pintar. selain menyemangati aku belajar, Bunda juga sering mengingatkanku untuk sholat 5 waktu dan tidak lupa sholat tahajud. Bunda juga selalu menyuruhku untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua urusanku dipermudah olehnya. Kehadiran Bunda benar-benar membuatku bahagia. Setelah sekian lama, akhirnya aku mendapatkan figur orang tua dan bisa merasakan curahan kasih sayang yang sangat tulus dari Bunda. Lama-kelamaan, aku pun mulai menyayangi Bunda. Aku tidak peduli apakah Bunda ini seorang hantu atau hanya hasil karya imajinasiku sendiri. Sama Bunda berada di sisiku, aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku yang awalnya merupakan gadis yang penakut dan suka insecure, berangsur-angsur berubah sejak adanya Bunda. Bunda selalu memberi semangat dan keyakinan padaku. Akhirnya membuatku tumbuh menjadi orang yang pemberani, khususnya saat aku menginjak kelas 1 SMA. Aku mulai menegakkan keadilan untuk diriku sendiri. Misal, jika Dio dibelikan sesuatu oleh orang tuaku, aku akan meminta hal yang sama seperti Dio. Bahkan aku dengan berani dan tegas mengatakan, pokoknya, kalau Dio dibelikan tas baru, aku juga harus dibeliin tas baru juga. Tapi nak, uang kami hanya cukup belikan satu untuk Dio. Enggak, aku nggak mau tahu. Kalau memang cukup beli satunya nggak usah dibeli. Kenapa pula Dio dibeliin sedangkan aku tidak? Aku pokoknya nggak mau tahu. Kalau mama beliin buat Dio, aku juga harus dapet. Dan karena tabiatku yang keras kepala dan gampang marah, orang tuaku jadi agak segan untuk berbicara denganku. Selain sifatku yang makin hari makin berubah, penampilanku yang awalnya dari jelek dan dekil perlahan-lahan juga mulai berubah menjadi semakin cantik. Dan ini pun disadari oleh sepupu-sepupuku. Mereka sampai bilang, Nina, kamu cantik banget gak kayak dulu. oh ya iya dong, kan aku sholat 5 waktu, terus aku juga rutin tahajud. Jadi ini ya dikasih hadiah gitu sama Allah. Bunda akan selalu memberi nasihat kepadaku dan aku akan mengiyakan semua ucapan Bunda karena Bunda ya adalah sosok yang berpengaruh bagiku. Bahkan saking dekatnya dengan Bunda, hubungan antara aku dan orang tuaku, khususnya Mama, meninggalkan lubang yang sangat besar. Kedekatanku dengan Bunda pun berlanjut, yang tanpa disadari aku pun lulus SMA. Aku lulus dengan membawa segudang prestasi, nilai-nilai yang bagus, dan piagam-piagam atau sertifikat-sertifikat menang lomba. Selain itu, aku juga menjadi gadis yang sangat populer karena kecantikan yang aku miliki. Singkat cerita, aku berhasil lolos di salah satu universitas ternama dengan program studi yang cukup bergengsi. Seperti biasa, aku mengawali masa kuliahku dengan mengikuti serangkaian acara ospek. Di saat ospek, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Zaki.
yang ternyata satu angkatan denganku, di program studi yang sama, tapi kami beda kelas. Zaki adalah laki-laki yang cukup good looking dan ia juga alim. Seringkali Zaki mengajakku untuk menunaikan sholat di musola kampus. Kedekatan di antara kami tidak berhenti sampai di waktu ospek saja. Hari-hari berlalu, aku dan Zaki mulai dekat dengan satu sama lain sehingga kami menjadi teman baik. Lama-kelamaan, aku pun merasa sangat nyaman dengan Zaki. Kami seringkali bercerita hal-hal random apa saja yang menurut kami menarik untuk dibahas. Sampai akhirnya suatu hari aku memberanikan diri untuk bercerita ke Zaki mengenai Bunda. Aku ingin Zaki tahu bahwa aku memiliki sosok Bunda yang begitu berarti di hidupku. Namun sayangnya respon Zaki bukanlah respon yang aku harapkan. Bukannya malah senang, Zaki malah kaget dan bilang, Nin, apa yang kamu ceritain ini salah. Kamu tuh seharusnya nggak boleh dekat sama Bunda. "Heh Zaki, Bunda tuh baik loh. Aku bisa seperti ini berkat Bunda. Orang tuaku boro-boro lah. Mereka peduli aja sama aku enggak." Iya, aku ngerti. Kamu senang ketemu sama Bunda. Tapi tetap aja Nin, itu nggak boleh. Bunda tuh jin loh. Ya terserah, mau Bunda itu jin atau apalah, aku nggak peduli. Yang penting Bunda tuh baik dan selalu ada buat aku, mau aku susah atau senang. Dia juga rutin kok nyuruh aku sholat 5 waktu terus dan gak boleh tinggal. Dia juga rutin nyuruh aku sholat tahajud dan sholat istiqoroh. Ibadah itu emang harus Nin, tapi tolong niatkan ibadahmu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata disuruh sama Bunda. Meski kesal dengan Zaki, aku jadi kepikiran dengan ucapan Zaki. Sepanjang jalan saat aku pulang dari kampus, kata-kata Zaki selalu terngiang-ngiang di kepalaku hingga aku pun akhirnya tersadar. Iya juga kata si Zaki ya. Selama ini aku ibadah ya karena aku disuruh Bunda, bukan karena kemauanku sendiri. Sesampainya di rumah, Bunda ternyata sudah menungguku di kamar. Dan entah kenapa tiba-tiba Bunda bilang, Bunda gak suka sama si Zaki. Kamu gak usah deket-deket sama Zaki lagi ya nak. Mendengar ucapan Bunda, aku pun terkejut. Bunda mengetahui perihal Zaki. Padahal aku belum menyebut nama Zaki di depan Bunda sama sekali. Pada saat itu, aku sadar bahwa dia tidak beres dengan Bunda. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengabaikan nasihat Bunda untuk menjauhi Zaki. Karena aku juga dilanda rasa dilema akan siapa yang aku percayai. Di satu sisi, Zaki ada benarnya. Namun di sisi lain, aku sangat menyayangi Bunda dan tidak mau Bunda marah. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan Zaki di kampus. Dan entah kenapa di hari itu, Zaki menjadi sangat penasaran dengan sosok Bunda yang ada di kehidupanku. Zaki bertanya bagaimana aku bisa bertemu dengan Bunda, pada waktu apa saja Bunda akan datang, Bunda datang sendiri atau harus aku panggil terlebih dahulu, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Satu persatu aku menjawab pertanyaan Zaki tanpa melewatkan detail satupun. Tapi sampai akhir percakapan tersebut, Zaki masih kukuh bahwa kedekatanku dengan Bunda adalah hal yang salah. Dan semenjak saat itu, Zaki jadi sering menyuruhku untuk menjauhi Bunda. Akhirnya pada satu titik, aku marah kepada Zaki. "Kamu nih apa-apaan sih Zaki? Biar kamu tahu Bunda tuh berjasa besar loh bagi aku. Bunda yang udah banyak nolong aku selama ini dibanding orang lain. Aku udah kenal Bunda lebih lama daripada aku kenal sama kamu. Sekarang malah kamu yang tiba-tiba nyuruh aku jauhin Bunda. Bunda tuh baik Zaki. Kamu gak akan ngerti perasaan aku gimana." Iya Nina, aku tahu dan ngerti sama perasaan kamu. Tapi mau gimana pun, Bunda itu bukan manusia. Bunda itu makhluk halus, Nin. Bunda itu jin alias setan yang akan berusaha menyesatkan kamu kalau kamu gak ngejauhin dia, Nin. Kurang ajar kamu Zaki. Tega nyebut Bunda sebagai setan yang menyesatkan. Mana ada Bunda nyesatin aku kalau dia nyuruh aku sholat. Mulai sekarang kamu gak usah deket-deketin aku lagi. Aku udah gak mau deket sama kamu. Aku lebih milih Bunda daripada kamu. Dan sejak pertengkaran itu, aku dan Zaki jadi lost contact. 3 bulan berlalu, aku dan Zaki masih lost contact. Sampai pada suatu hari, Zaki menghampiriku di kelasku. Nin, besok bakalan ada kajian. Yang ceramah Ustadz Soleh. Ikut yuk berdua kita. Apa sih? Kok kamu tiba-tiba ngajak aku? Ini loh, aku punya 2 tiket. Sayang kalau nggak dipakai. Daripada kamu suntuk di rumah, mending ikut aku pergi kajian. Gimana? Di saat itulah aku mulai tersadar. Di setiap ibadah yang aku lakukan di bawah naungan Bunda, Bunda tidak pernah sekalipun menyuruhku untuk mengikuti kajian.
Bahkan aku tidak ingat terakhir kali aku ikut kajian itu kapan. Dan akhirnya aku mengiyakan ajakan si Zaki. Singkat cerita, Zaki pun datang ke rumahku untuk menjemputku untuk pergi ke kajian. Dan di sanalah Zaki dapat melihat hubunganku dengan orang tuaku yang tidak terlalu baik. Setelah pamit, akhirnya kami berangkat ke masjid di mana kajian dilaksanakan. Entah satu kebetulan atau memang sudah direncanakan oleh si Zaki, tema kajian yang dibawakan pada waktu itu adalah tentang jin dan setan yang menyesatkan, yang sangat cocok dengan apa yang aku alami. Awalnya kajian itu berjalan dengan lancar, sampai akhirnya ada salah satu jemaah yang bertanya, Ustadz, saya dulu tuh sering kali meditasi sama orang pintar di kampung saya. Orang itu sedang baca Al-Quran, Ustadz. Nah, jin yang memasuki tubuh mediator itu nyuruh kami untuk tidak terlepas dari ibadah apapun. Malahan jin itu juga yang menyarankan kami untuk beribadah agar terlepas dari segala gangguan, Ustadz. Nah, apakah itu termasuk syirik, Ustadz? Iya, itu syirik. Antum telah menduakan Allah. Jin dan setan itu penuh dengan tipu daya dan muslihat. Antum memang disuruhnya ibadah, tapi pasti dia juga mengiringinya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, menjauhi seseorang, suuzon dengan seseorang karena menganggap orang tersebut membawa sial, dan juga lain sebagainya. Memang betul mereka menyuruh antum beribadah, tapi secara bersamaan mereka juga membuat antum melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala-pahala ibadah tersebut. Mendengar penjelasan Ustadz tersebut, aku merasa ditampar oleh kenyataan. Apa yang dikatakan Zaki selama ini benar. Hubunganku dengan Bunda adalah suatu hal yang seharusnya tidak terjadi, dan aku baru menyadari hal itu sekarang berkat Zaki. Setelah ceramah, acara dilanjutkan dengan ruqyah massal. Zaki terus membujukku untuk ikut. Aku awalnya sih tidak mau, tapi setelah berpikir yang sekian kalinya, aku akhirnya setuju dan mau diruqyah. Seketika aku merasakan sakit kepala yang sangat hebat dan aku tidak berhenti muntah-muntah. Seorang ustazah pun menghampiriku dan beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sembari memegangi tengkukku. Setelah ruqyah selesai, ustazah pun memelukku dan menyuruhku untuk mendirikan sholat taubat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sedang melaksanakan sholat taubat, aku merasakan badan dan jiwaku bergetar sangat hebat dan aku juga tidak henti-hentinya menangis. Sholat yang hanya memiliki 2 rakaat saja terasa seperti berjam-jam bagiku. Dan setelah itu, badanku terkulai lemas sehingga harus diantarkan pulang menggunakan mobil salah satu jemaah. Sesampainya di rumah, orang tuaku melihatku terkulai lemas langsung menghampiriku dengan panik. Aku yang waktu itu masih terkulai lemas dan tidak memiliki tenaga bahkan untuk berbicara, hanya bergumam tidak jelas. Sesampainya dalam rumah, Zaki mulai menceritakan semuanya. Mulai dari apa yang aku rasakan selama ini sampai hubungan dekatku dengan sosok jin yang aku panggil Bunda. Saat mengetahui semuanya, Mama pun langsung memelukku dengan erat sambil mengelus-elus kepalaku. Astagfirullah Nina, maafkan mama sama papa ya nak, kami udah kurang perhatian sama kamu sampai-sampai kamu harus kayak gini. Tapi kamu harus tahu, Nina, mama sama papa tuh sayang banget sama kamu. Maafin kami ya nak. Namun pada saat itu, aku tiba-tiba mendengar suara teriakan Bunda. Jangan Nina, kamu udah terlalu lama sakit. Mendingan kamu sholat istikharah, biar kamu tahu siapa yang benar dan percayalah sama Bunda. Bunda selalu ada buat kamu. Aku sebenarnya ingin sekali melawan, tapi fisikku masih terlalu lemah bahkan hanya untuk menggerakkan jari saja susah. Pada saat itulah jauh di dalam lubuk hatiku, akhirnya aku sadar bahwa yang salah selama ini adalah Bunda. Persis seperti yang dikatakan Ustadz Saleh, Bunda ternyata memang selalu melakukan tipu muslihat. Memang berkat arahannya aku jadi rajin ibadah, namun di sisi lain aku malah tumbuh menjadi pribadi yang durhaka, ria, dan sombong. Hari itu merupakan hari yang sangat panjang untukku. Sebagian besar aku hanya dapat terbaring di kasurku selagi Mama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di sampingku. Mama bahkan membuka tikar di kamarku agar dia bisa mengawasiku selagi aku tidur malam harinya. Saat aku tertidur, pada saat itulah untuk pertama kalinya aku dapat melihat sosok Bunda yang sebenarnya di dalam mimpiku. Di dalam mimpiku, Bunda merupakan wanita parubaya dengan kulit hitam legam dan rambut berwarna putih, pupil mata yang sangat kecil dan gigi-gigi yang sangat hitam. Bunda tampak sangat marah dan berkata, Kamu benar-benar anak yang durhaka dan tidak tahu terima kasih. Kenapa kamu memilih percaya dengan orang yang baru kamu kenal, sementara aku yang mengasihimu, ini malah kamu anggap salah.
Di situ aku hanya bisa menangis. Dan semenjak hari itu hidupku berangsur membaik. Aku meminta maaf kepada orang tuaku dan mereka meminta maaf kepadaku juga. Begitu juga dengan Dio. Hubungan kami pun perlahan membaik. Aku tidak lagi mengurung diri di kamar, dan aku selalu menceritakan hari-hariku kepada orang tuaku. Dan akhirnya, aku terlepas dari belenggu jahat Bunda.